Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Radianton, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Imam Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah imam kedua Syiah yang menjadi imam selama 10 tahun, 40 sampai 50 Hijriah, dan menjadi khalifah kaum muslimin sekitar 7 bulan. Ahlu Sunnah meyakininya sebagai khalifah terakhir dari Khulafa ar-Rasyidin. Hasan bin Ali adalah putra sulung dari Imam Ali alaihissalam dan Fatimah Zahra, serta cucu pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut catatan historis, nama Hasan dipilihkan Rasulullah untuknya dan beliau sangat mencintainya. Dia 7 tahun hidup bersama Nabi dan turut hadir dalam Baiat Ridwan dan peristiwa Mubahalah dengan kaum Nasrani Najran. Keutamaan Imam Hasan alaihissalam dimuat dalam sumber-sumber Syiah dan Ahlu Sunnah. Dia termasuk salah seorang ashab Al-Kisah yang ayat tathir turun berkenaan dengannya. Muslim Syiah meyakini mereka ashab Al-Kisah manusia-manusia maksum, ayat It'am, ayat Mawaddah dan ayat Mubahalah juga turun berkenaan dengannya, ayah, ibu dan saudaranya. Dia 2 kali menginfakkan seluruh kekayaan di jalan Allah dan 3 kali memberikan separuh dari hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena kedermawanannya tersebut, ia disebut dengan Karim Ahli Al-Bait, manusia dermawan dari Ahlul Bait. Ia 20 atau 25 kali pergi haji dengan berjalan kaki. Tidak ada informasi detail tentang kehidupannya pada periode khalifah pertama dan kedua. Atas perintah khalifah kedua, ia hadir sebagai saksi dalam syura 6 orang untuk menentukan khalifah ketiga. Terdapat beberapa laporan juga dari keikutsertaan dia dalam sebagian peperangan pada masa khalifah ketiga. Pada pemberontakan akhir masa kekhalifahan Utsman, ia menjaga nama khalifah atas perintah Imam Ali alaihissalam. Pada periode kekhalifahan Imam Ali alaihissalam, ia bersama ayahnya pergi ke Kufah dan pada perang Jamal dan Siffin termasuk dari komandan pasukan. Hasan bin Ali pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah dan setelah kesahitan Imam Ali alaihissalam memegang tampuk kepemimpinan, dan pada hari itu pula lebih dari 4.000 orang berbaiat kepadanya untuk kekhalifahan. Muawiyah menolak kekhalifahannya dan bersama belantaranya dan Syam bergerak menuju Irak. Imam Mujabah alaihissalam mengirim satu pasukan yang dikomandani oleh Ubaidullah bin Abbas ke arah Muayyah. Sementara beliau sendiri bersama pasukan yang lain bergerak menuju Sabat. Muayyah dengan membuat isu-isu palsu di tengah-tengah pasukan Imam Hasan alaihissalam berusaha menyiapkan kondisi untuk menjalin perdamaian. Dalam kondisi-kondisi demikian, Imam Hasan alaihissalam menjadi sasaran niat jahat salah seorang Khawarij dan terluka. Dan untuk menjalani pengobatan, ia dipindahkan ke Madain. Pada saat yang sama, sekelompok orang dari pembesar Kufah menulis surat kepada Muawiyah dan berjanji untuk menyerahkan Hasan bin Ali alaihissalam kepadanya atau membunuhnya. Muayyah juga mengirimkan surat-surat warga Kufah tersebut kepada Hasan bin Ali alaihissalam dan menawarkan perdamaian kepada Imam Mujabah alaihissalam. Menerima tawaran damai itu dan menyerahkan kursi kekhalifahan kepada Muayyah dengan syarat bahwa Muayyah harus bertindak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menunjukkan pengganti dirinya, serta harus menjamin keamanan untuk seluruh rakyat termasuk para pengikut Syiah Imam Ali alaihissalam. Namun Muawiyah tidak menjalankan satupun dari syarat-syarat tersebut. Berdamai dengan Muawiyah menuai ketidakterimaan
adalah para pendukung Imam Hasan alaihissalam, dan bahkan sebagian mereka menilai Imam sebagai orang yang menghinakan kaum mukmin. Mujilul al-Mukmin. Imam Hasan alaihissalam setelah melakukan perdamaian tahun 41 Hijriah kembali ke Madinah dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Di Madinah ia menjadi tempat rujukan keilmuan dan menurut sebagian laporan ia pun memiliki status dan kedudukan sosial yang tinggi. Ketika Muawiyah berkeputusan mengambil baiat untuk pengangkatan putranya Yazid sebagai putra mahkota, ia mengirim 100.000 dirham kepada Ja'dah, istri Imam Hasan, supaya meracuni Imam alaihissalam. Dikatakan bahwa Imam Hasan alaihissalam 40 hari setelah terkena racun mati syahid. Berdasarkan satu penukilan, ia berwasiat supaya dikuburkan di sisi pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Marwan bin Hakam dan beberapa orang dari Bani Umayyah menghalangi pelaksanaan wasiat tersebut. Jasad sucinya dimakamkan di pemakaman Baqi.
meriwayatkan darinya. Terbukukan dari kitab Musnad Al-Imam Al-Mujabah alaihissalam. Nasab Iman bin Ali ialah Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim, berasal dari Bani Hashim dan kabilah Quraisy. Ia adalah cucu pertama Nabi Muhammad SAW yang lahir dari rahim suci Sayyidah Fatimah. Kelahiran Imam Hasan alaihissalam lahir di kota Madinah. Menurut pendapat yang masyhur, ia lahir pada hari ke-15 Ramadan tahun 3 Hijriah. Pendapat lain menyebutkan ia lahir pada tahun ke-2 Hijriah. Di hari kelahirannya, Nabi Muhammad SAW mengumandangkan azan di telinganya, dan hari ke-7 dari kelahirannya diadakan acara akikah dengan menyembelih seekor kambing. Hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang kisah Imam Hasan bin Ali tersebut. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.